Ini baru 34. Kita mulai atau sambil kita mulai menunggu teman-teman? Baik, kita mulai ya. Biar waktunya nanti lebih banyak untuk tanya jawab. Suaranya Ustaz sudah terdengar belum? Jangan-jangan belum terdengar ini. Sudah, Tat. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat? Sakit, Tat. Ada yang sakit? Mas Rehan sakit? Sakit hati. Oh, sakit hati. Sakit hati obatnya mudah ya. Biar nggak makan hati minumnya apa? Minumnya adalah teh botol. Itu kalau kata iklan ya. Jadi biar nggak makan hati. Minum baikon, Us. Oh, Minum kalau bacon. itu. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam keadaan yang semangat. Ya, semoga dengan pertemuan ini senantiasa memberikan pembelajaran kepada kita bahwa hidup itu selalu berubah. Tidak ada yang pasti ya, selalu berubah dan berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita yang akan ketinggalan oleh perubahan itu sendiri. Oke. Baik, untuk mengawali Ustaz minta salah satu memimpin untuk mengawali doa. Siapa? Seperti di kelas itu kan yang memimpin salah satu. Siapa yang memimpin? Mas Akmal, oh iya, Mas Akmal. Baik, Ustadz minta Mas Rehan, Haji Muhammad Rehan. Silakan dipimpin untuk mengawali. Halo, Mas Rehan. Ya, Tat. Ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli Amin. Alhamdulillah ya. Semoga dengan dibacakannya tadi ilmu-ilmu yang kita pelajari semakin mudah kita terima. Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita dari IPS dulu ya. Coba bisa dibuka di halaman 117 untuk IPS. Ini untuk materi IPS di tema 4, alhamdulillah lebih mudah dari tema 2. Ya, yaitu berkaitan dengan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah 3 bidang. Satu adalah bidang sosial budaya, yang kedua adalah bidang politik, yang ketiga adalah bidang iptek. Nah, untuk hari ini kita belajar di sosial budaya terlebih dahulu. Jadi peran Indonesia dalam kerjasama sosial budaya. Nah, di sini di buku BBD sudah Ustaz tambahkan. Jadi ini yang materi yang tidak ada di buku paket tema. Ada beberapa contoh kerjasama di bidang sosial. Oke, yang pertama, coba Mas Rasyad. Bidang sosial. Dibacakan Mas Rasyad. Yang bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial. Ya, Mas Rasyad. Ya. Kok dimatikan kamera? Ada 6 kerjasama di bidang sosial. 1. Program meningkatkan. Program peningkatan kesehatan.
Yang kedua, penyelenggaraan pesta olahraga atau SEA Games. Yang ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Yang keempat, penanganan narkoba dan solusinya. Kelima, penanggulangan dampak bencana alam. Dan yang keenam, perlindungan terhadap difabel. Apa itu difabel? Pernah dengar kata difabel? Berketubuhan khusus, Ya. berkebutuhan khusus. Terima kasih Mas Danindra. Mas Danindra ini kayaknya masih di tempat tidur atau di mana ya? Nah, jadi difabel itu adalah saudara-saudara kita yang secara lahir mengalami, barangkali ada gangguan di tangan ataupun di kakinya sehingga tubuhnya tidak sempurna. Ya, jadi di balik ketidaksempurnaan itu ada potensi. Nah, maka di ASEAN ini juga mencanangkan kerjasama untuk bidang perlindungan saudara-saudara di bidang difabel. Nah, maka kerjasama di bidang sosial ini mencakup 6 hal ini. Kemudian kerjasama di bidang budaya. 1, pertukaran budaya dan seni. Juga festival film. Yang kedua, pertukaran acara program televisi. Ketiga, misi kebudayaan dan kesenian. Keempat, pertukaran pelajar. Yang kelima, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, ini untuk di bidang budaya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah peran Indonesia. Nah, peran Indonesia sebagai apa dalam kerjasama tersebut? Nah, karena di buku tematik tidak ada, anak-anak disuruh mencari, maka di buku BBD ini Ustadz carikan. Nah, sudah ada bentuk kerjasama dan perannya. Oke, dari peran Indonesia di halaman 118, coba ada yang mau ditanyakan? Ditelaah dulu. Coba silakan yang mau bertanya untuk kerjasama di bidang sosial ataupun budaya. Mbak Sasa, yang lainnya? Yang ikut IPS untuk siapa? Mbak Nia, Klasmi. Ya, materinya tentang ASEAN mungkin masuk ya, karena kemarin di tema 1 ada materi tentang ASEAN. Tidak ada pertanyaan berkaitan dengan kerjasama. Jadi di sini contohnya di tabel halaman 118, yang pertama ada program peningkatan kesehatan. Nah, peran Indonesia sebagai apa? Ini bekerjasama untuk menanggulangi, sama-sama bekerjasama menanggulangi virus Zika dan MERS-CoV. Nah, sekarang mungkin kerjasama dalam sama-sama menanggulangi COVID-19. Kemudian, ini untuk yang SEA Games, Indonesia pernah menjadi tuan rumah. Jadi peran Indonesia sebagai tuan rumah. Ini di mulai tahun 1979 sampai 2011. Kemudian untuk berkaitan kesepakatan di bidang pariwisata, Indonesia berperan sebagai mitra negara ASEAN dalam promosi pariwisata. Untuk masalah narkoba yang sampai saat ini masih menjadi musuh bersama, jadi narkoba ini di hampir semua negara ASEAN tidak diterima, artinya bersepakat harus ada pencegahan penyebaran ataupun penggunaan narkoba. Nah, Indonesia mendorong dan membentuk badan ASEAN atau ASEAN Senior Official on Drug Matter. Nah, ini untuk menanggulangi masalah narkoba. Nah, di mana masalah narkoba ini yang banyak diserang itu adalah generasi muda. Nah, harapannya anak-anak sekalian, alumni SDPK bisa menjadi salah satu nanti pionir untuk pencegahan. Nah, pencegahan, penggunaan, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan gimana? Dengan senantiasa belajar untuk mengetahui bahwa narkoba itu bukan solusi ya. Di beberapa kota, ini kan narkoba menjadi solusi jangka pendek. Jadi ketika seseorang itu depresi, stres,
putus dengan temennya, larinya ke narkoba. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, insya Allah untuk alumni SDWK, karena pertama bekal kita adalah iman. Nah, jadi kalau kita sedang depresi, stres, sedang suntuk, banyak masalah, maka larinya kita adalah ke tempat sujud, yaitu dengan sholat. Itu ya. Jadi bukan dengan narkoba. Kemudian penanggulangan bencana alam. Nah, peran Indonesia ini terpilih menjadi pusat koordinasi bantuan bencana alam. Di Muhammadiyah sendiri ada salah satu badan yang menangani bencana alam. Badannya namanya apa? 4 huruf. Lazismu. Apa? 4 huruf. Badan atau organisasi di Muhammadiyah yang menangani kebencanaan. Lazismu. Ya, di bawah lazismu ada khusus lagi namanya MDMC ya. Jadi kalau lazismu itu secara keseluruhan, baik bencana alam ataupun bencana kecelakaan ataupun bencana kemiskinan. Tapi untuk yang MDMC ini khusus kalau berkaitan dengan bencana alam. Misalkan ada orang tenggelam, ada bencana longsor atau banjir, itu MDMC langsung turun di tempat kejadian. Kemudian untuk bidang budaya, nah ini pertukaran budaya kerjasamanya. Peran Indonesia ini menjadi peserta, jadi peserta pertukaran budaya. Contohnya di tahun 2019, Raihanun Raih penghargaan aktris terbaik di Festival Film ASEAN. Nah, nanti yang punya bakat untuk ke dunia artis bisa dikembangkan ya. Jadi bukan hanya TikTokan saja, tapi dikembangkan. Oh, nanti saya mau menjadi artis yang bisa menginspirasi, itu boleh, atau film ya. Kemarin ini kayaknya yang menang lomba film itu siapa ini yang waktu di Olimpiade? Dari kelas 6 ini ya? Ya, nanti bisa dikembangkan untuk di tahapan selanjutnya. Ustaz, Oke? kan ada lomba vlog, itu wajib apa enggak, Tat? Aku enggak mau ikut. Lomba apa Mas Rasad? Vlog itu loh, Tat. Oh, lomba vlog. Itu tidak wajib, yang mau saja. Karena untuk vlog itu kan kalau nggak biasa ngevlog ya nanti jadinya malah garing ya. Kayak Ustaz ini rata ngevlog ya, jarang ngevlog ya gimana nanti. Jadinya malah lucu sendiri nanti ya. Oke. Yang kemudian kemarin ada yang pernah lomba ke Thailand, Mbak Taza kayaknya ya. Mbak Sasha, terus siapa lagi? Waktu kelas 4 apa kelas 5? Nah, itu adalah salah satu adanya kerjasama ASEAN. Jadi kita bisa kerjasama untuk penyelenggaraan lomba-lomba di tingkat ASEAN. Kemudian, yang ketiga, ada misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, ini contohnya Indonesia diwakili oleh Keroncong. Ini menampilkan. Kemudian pertukaran pelajar ini sudah sangat sering kita jumpai, baik di yang terdekat dengan kita di UNS atau UMS, itu ada pelajar-pelajar dari negara lain, baik dari Thailand, dari Filipina yang belajar di UNS ataupun UMS. Nah, nanti anak-anak kalau berkeinginan kuliah di negara lain, misalkan di Malaysia atau Singapura, itu bisa memanfaatkan kerjasama pertukaran pelajar ini. Jadi bedanya kalau kita kuliah sendiri dengan pertukaran pelajar, kalau pertukaran pelajar itu ada pantauannya dari pemerintah. Kalau sendiri itu kan berarti dari sendiri, tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah diadakannya Kongres Pemuda. Ini bagaimana pemuda-pemuda di ASEAN bisa untuk bersatu, bagaimana memajukan negara-negara ASEAN. Baik, ini untuk kerjasama di sosial budaya. Jadi intinya Indonesia ini tidak bisa hidup sendiri di ASEAN ini, sama-sama saling membutuhkan antar negara ASEAN. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, coba kita
kerjakan bersama soal pengayaannya. Soal pengayaan atau yang aktivitas? Atau pengayaannya dikerjakan sendiri? Nah, untuk aktivitas, nanti diisi sendiri ya untuk aktivitas. Insya Allah bisa nih, tinggal manfaat bagi Indonesia. Baik, kita coba ke soal pengayaan. Nomor 1, Mbak Maila. Coba nomor 1, Mbak Maila. Aku baca soalnya, Tes. Ya, dibacakan soalnya. Dibaca doang. Ya, dibaca saja. Di era globalisasi untuk mendapatkan barang di luar negeri semakin mudah. Salah satunya adalah karpet. Karpet merupakan barang yang diproduksi oleh negara Negara mana karpet yang masuk ke Indonesia? Turki. Ya, betul sekali. Dari negara Turki. Turki. Kalau dari Jepang, paling banyak yang masuk ke Indonesia produknya apa? Mobil. Mobil, kendaraan bermotor. Itu paling banyak dari Jepang ya. Kalau Selandia Baru, produk yang masuk ke Indonesia? Jam. Selandia Baru. Atau New Zealand? Susu. Ya, susu, keju, itu produk dari New Zealand. Kalau Swiss? Jam. Jam tangan. Ini paling banyak dari Swiss. Oke. Nomor 2, Mas Makilo. Nah, tolong Mas Makilo dibacakan. Nomor berapa, Us? Nomor 2. Halaman. Halaman 119. 19. Dibacakan dulu soalnya. Salah satu produk yang paling terkenal dari negara Tiongkok adalah mobil. A. Yang masuk ke Indonesia, Tiongkok apa? Menurut Mas Mobil. Makilo mobil. Yang lainnya bagaimana? Boneka. Ya, Boneka. adalah boneka ya. Di dari Boneka. Oke, nanti nomor 3, 4, 5 dilakukan sendiri. Baik, insya Allah mudah nih ya. Kita lanjut ke PPKN dulu. Nanti berarti hari ini aktivitas sama yang digambar. PKN berarti ada di halaman pembelajaran 1. Us, izin ke toilet. Oke, silakan. Halaman 36. Oh, itu pembelajaran 2. Oh, mohon maaf. Ada di halaman 30 ya. Ini untuk PPKN. Oh, kepotong Pak Tisla. Kalau di BBD-nya Ustadz halaman 30. Betul? Yang pembelajaran 1. Yang pembelajaran 1 coba. Kalau yang 36 pembelajaran 2. Coba dibuka halaman 30. Dicek halaman 30. Oh, itu berarti hilang Pak Testa ini. Soalnya. Gimana? Halaman 30 itu juga. Halaman 30. 30. Pembelajaran pertama. Betul ya? PPKN. Ya. PPKN halaman 30. Ya. Oh, PPKN ke depan. Ini kayaknya dulu pas kemarin pas nyetak terlempar. Jadi tergeser ke depan. Baik, untuk PPKN, ini untuk pertemuan 1 cukup mudah. Materinya yaitu mengenal keberagaman ekonomi.
Ini di kelas sebelumnya kayaknya sudah ya. Jadi keberagaman ekonomi di negara kita itu sangat beragam. Salah satu indikator keberagaman ekonomi ini adalah adanya perbedaan profesi. Nah, pasti kita tahu bahwa orang tua kita profesinya beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, penyebab dari keberagaman ekonomi itu, ya, jadi keberagaman ekonomi ini bisa diakibatkan karena pengaruh tempat tinggal, karena pengaruh dari kemampuan, ataupun pengaruh dari adanya keyakinan. Itu juga mempengaruhi keberagaman dari ekonomi. Nah, untuk keberagaman ekonomi itu sendiri yang ada di Indonesia, itu meliputi keberagaman dari segi agraris atau pertanian. Yang kedua, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, pariwisata. Nah, salah satunya itu. Nah, yang menjadi kunci untuk PPKN di sini bukan menghafalkan keberagamannya, tapi bagaimana sikap kita menghadapi keberagaman itu. Nah, bagaimana sikap kita ketika tetangga kita pekerjaannya mungkin berbeda dengan orang tua kita. Atau saudara kita, paman, ataupun bude, Pak D, itu pekerjaannya berbeda dengan orang tua kita. Maka sikap kita yang harus kita kembangkan bagaimana. Itu yang menjadi titik poin di PPKN. Oke. Untuk keberagaman ekonomi, sikapnya ini ada di baris terakhir yang menjadi kunci ya. Jadi, Nggak kedengeran. Lu saya nggak kedengeran apa usah kuping kanan kiri ngurung-aneh ngono. iya, siap. Oke. Jadi untuk keberagaman ekonomi, maka sikap apa yang harus kita kembangkan, yaitu tidak boleh menyombongkan diri dengan kondisi ekonomi kita. Nah, kemudian selain itu, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain yang kondisi ekonominya berbeda. Nah, dan juga kita tidak boleh iri dengan kondisi ekonomi orang lain yang lebih baik. Jadi kuncinya itu ya, tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan, dan tidak boleh iri terhadap perbedaan ekonomi yang ada di sekitar kita. Itu sikap yang harus kita kembangkan. Ini sangat sesuai dengan Islam, bahwa dalam hal keduniaan, dalam hal harta, tentu di Islam diajarkan untuk bersyukur, tidak selalu melihat orang yang lebih. Jadi kita berusaha maksimal, apa yang kita terima disyukuri. Kalau teman kita misalkan punya harta yang lebih banyak daripada kita, ya kita doakan biar harta itu menjadi kebaikan. Kita tidak perlu, wah, kapan ya aku punya iPhone 12 gitu ya. Kapan ya punya iPhone 14 misalkan. Nggak usah, tapi apa yang kita miliki, ya itulah yang harus kita syukuri. Mensyukuri apa yang dimiliki. Ya, ini sesuai dengan jiwa-jiwa PPKN ya. Jadi syukuri yang dimiliki dan syukuri yang belum dimiliki. Nah, maksudnya yang belum dimiliki ya tidak usah dipikirkan. Oke. Tuh. Nah, nanti anak-anak untuk aktivitasnya ini bisa berdiskusi dengan orang tua, kemudian menemukan keberagaman ekonomi. Nah, nanti bisa tanya ke orang tua, tetangganya, berkaitan dengan profesi tetangga. Nah, misalkan tetangganya ada yang profesi sebagai petani, ada yang sebagai pekerja kantor, ada yang pekerja pabrik. Nah, kemudian sikap yang dikembangkan di sekitar tempat tinggal anak-anak bagaimana? Itu ya, di halaman 31. Jadi cukup tanya ke orang tua, profesi dari tetangga-tetangganya apa saja. Sambil kalian mengenal, oh ternyata tetanggaku ada yang bekerja sebagai ini. Oke, untuk aktivitas ada pertanyaan? Cukup 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi tanya ke orang tua berkaitan dengan profesi tetangganya. Kemudian untuk soal pengayaan, ini juga tidak terlalu banyak ya, karena ini sikap. Nah, sikap yang harus dimiliki. Coba kita cek pengayaan nomor 1 untuk PPKN.
Mbak Najwa, coba dibacakan Mbak Najwa. Yang bukan penyebab keberagaman ekonomi di Indonesia adalah Mana? D. Motivasi. Kalau pendidikan mempengaruhi keberagaman ekonomi tidak? Ya, mempengaruhi. Karena di beberapa perusahaan itu kan misalkan mau kerja di situ harus satu atau G3 itu. Kemudian kalau keterampilan mempengaruhi juga. Ya, karena tidak semua orang misalkan tambal ban. Kemudian ada yang sebagai tukang jahit. Kan tidak semua orang bisa menambal ban ataupun menjahit. Gitu ya, keterampilan juga. Keragaman suku mempengaruhi tidak? Suku. Nah, suku ini juga mempengaruhi ya. Jadi antara orang Jawa dengan orang Sunda, dengan orang di Kalimantan, itu profesinya biasanya berbeda-beda. Kalau di Jawa kan lahan sawitnya tidak ada. Kalau di Sumatera dan di Kalimantan itu banyak lahan sawit. Dan sawit ini banyak oleh saudara-saudara kita dari suku Dayak. Jadi motivasi ini bukan penyebab keberagaman ekonomi. Tapi motivasi itu mempengaruhi dari hasilnya. Dan juga bukan keberagamannya. Oke, nomor 2. Nomor 2 Mbak Ganes. Silakan Mbak Ganes. Nomor 2. Nomor 2. Belum, Tat. Belum, ya dibacakan dulu. Nanti dijawab bareng-bareng. Halaman Berapa coba? Halaman 32. Agar berhasil dalam kegiatan ekonomi, maka potensi diri kita harus Terus apa? B. Ya, B. harus dikembangkan. Nah, maka kita harus mengenali potensi diri sejak sekarang ya. Oke, dalam hal untuk keberagaman ekonomi atau kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, maka anak-anak harus mengenali potensinya. Nah, potensi atau kemampuannya. Jadi kemarin waktu orientasi kan kita minta untuk menemukan kelebihan dan kekuranganku itu apa. Nah, jadi setelah mengetahui potensi, kelebihan dan kekurangan itu nanti bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Oke, jadi mulai sekarang coba anak-anak mengidentifikasi kelebihan dan kekuranganku itu apa. Jadi kelebihannya kita kembangkan, kemudian biar kekurangan-kekurangan kita itu tidak menjadi penghambat kemajuan kita. Nah, mumpung ini waktunya banyak di rumah, kan bisa mengembangkan. Nah, potensi, misalkan, oh aku potensi dalam hal pidato. Nah, kalian bisa buat video-video pidato, kemudian video pidato itu bisa dikirim ke grup kelas untuk memotivasi teman. Nah, itu kan nanti menjadi amal jariah. Oh, aku potensiku ngevlog. Nah, ngevlog yang positif-positif, kemudian dikirimkan ke grup, itu juga bisa. Kataku potensiku nulis. Nah, nulis. Nanti bisa menjadi kalimat motivasi, dikirimkan ke grup. Kan sekarang paling banyak, paling cepat itu menggunakan media sosial. Nah, biar yang viral itu tidak selalu hal-hal yang membuat kita terlena. Kalau kemarin yang viral misalkan odading, nah, kemudian sekarang berganti tarik si apa itu semangkok. Nah, kan dalam dunia TikTok ternyata perkembangan viral itu sangat cepat. Nah, maka kita sebagai pelajar harus mengimbangi dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi memviralkan hal-hal yang positif gitu ya. Oke, semoga yang tidak terjebak ke dunia TikTok ya. Ini sekarang yang paling banyak dunia TikTok ini. Bahkan tetangganya Ustadz belum sekolah ini loh ya.
masih TK itu sudah pinteran TikTok gitu ya. Ustadz malah kalah ini ya. Dan maka anak-anak di sini bisa memanajemen. Oke, boleh TikTok tapi jangan sampai berlebihan. Itu untuk PKN nomor 1, 2. Nanti nomor 3, 4, 5 bisa coba. Oke. Masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Obat apa? Jadi untuk IPS-nya hari ini baru peran di bidang sosial budaya. Kemudian PKN-nya bagaimana sikap ketika menghadapi keberagaman ekonomi. Silakan yang mau ditanyakan. Kabar sementara, nanti untuk PAS-nya hanya tema 4 dan 5. Atau BPD 4 dan 5. Semoga itu ya. Jadi tidak mempelajari lagi BPD 1, 2, 3. Tapi fokus ke BPD 4 dan 5. Terus nanti Zoom lagi enggak? Nanti habis ini PAS-nya kapan, Us? Oh, masih bulan Desember. Masih lama. Desember ya. Ini padahal sudah akhir Oktober ini ya. PTS 2-nya kapan, Us? Nanti semester 2. Semoga nanti di PTS 2 sudah masuk sekolah. Gus, nanti ada Zoom buat yang bahas soal apa tuh PPDB-nya SMP nggak? Insya Allah nanti kita usahakan habis duhur ya. Semoga nanti bisa dibahas, walaupun misalkan matematika dulu, atau IPA, atau bahasa Indonesia. Insya Allah nanti kita usahakan ya, PPDB. Gimana Mas Paket Tata? berapa tuh, Us? Gimana? Paket 2 tuh. Paket 2. Yang belum dibahas kan paket 2. Oke. Nanti linknya Ustadz kirimkan melalui grup-grup PA ya. Ada pertanyaan? Jelas? Sudah jelas? Ini PKN sama IPS kayaknya nilainya paling bagus-bagus terus ya. Apa terlalu mudah ini materinya? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Silakan dilanjutkan untuk soal pengayaan. Untuk aktivitasnya nanti bisa diskusi dengan orang tua kalau yang PPKN. Kemudian untuk yang IPS, aktivitasnya berarti aktivitas 1 cukup menulis manfaat dari kerjasama. Ini menurut anak-anak, dengan bahasa anak-anak, kira-kira manfaatnya apa di kerjasama itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Semoga pertemuan hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan menambah semangat. Oke, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu akan menjadikan kita semakin tahu bahwa kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita belajar akan semakin tahu kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita nggak belajar, nah kita merasa sudah cukup lah aku ya, sudah segini aja. Tapi kalau kita belajar, oh ternyata aku masih kurang dari segini. Baik, dan semoga besok yang lomba plasmik diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa jawab baik Ustadz, Usretno, Ustadz, untuk yang matematika, IPA, ataupun IPS. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitasnya ya. Anjayani ya. Anjayani loh, bukan Anja itulah. Anjayani ya.
Oke, silakan bisa melanjutkan untuk di aktivitas dan pengayaannya. Ya. Anjayani Us. Gimana? Ya, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Sampai bertemu di nanti siang, insya Allah ya. Ustaz akhiri dulu.